Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Selamat pagi pemirsa, pemerintah bakal menggelontorkan dana infrastruktur 422,7 triliun rupiah dalam rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN 2024. Angka tersebut naik 5,8% dari anggaran infrastruktur pada tahun sebelumnya dan tercatat menjadi yang terbesar selama Jokowi berkuasa sejak tahun 2014. Banyak kalangan menilai kebijakan untuk menggenjot pembangunan infrastruktur ini sangat membantu masyarakat. Namun publik mengetahui sebagian dari infrastruktur yang dibangun selama ini tidak bisa dimanfaatkan dengan optimal, bahkan cenderung terbengkalai. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia edisi Sabtu 26 Agustus 2023 dengan tema Proyek Infrastruktur Harus Terukur bersama saya, Kevin Egan. Anda bisa berpartisipasi dan berinteraksi dengan kami melalui telepon interaktif di nomor telepon 021 583 9900 dan pagi hari ini telah hadir bersama saya dengan anggota Dewan Redaksi Media Group, Nunung Setiani. Mbak Nunung, selamat pagi Mbak Nunung. Pagi, Egan. Apa kabar Mbak Nunung? Baik. Mbak Nunung, sebelum kita bahas mengenai proyek infrastruktur harus terukur, kita akan bahas dulu sejumlah topik-topik hangat yang dibicarakan di headline harian Media Indonesia pada hari ini. Yang pertama mengenai 5 wilayah yang menjadi fokus Karhutla. Mbak Nunung, tampaknya Indonesia ini sedang dikepung oleh polusi udara ya. Tidak hanya kemudian Jabodetabek saja dengan persoalan kendaraan bermotor maupun pabrik-pabrik. Bandung juga ada kebakaran tempat sampah ya. Sarimukti yang menyebabkan polusi udara. Lalu sekarang di wilayah-wilayah di luar Jawa pun juga tampaknya menjadi persoalan polusi udara karena banyak kebakaran hutan dan lahan di sana. Iya, ini kemarau panjang dan kering begitu ya, Egan. Ada El Nino yang memang sudah diperkirakan oleh BMKG, dan ini tidak saja terjadi di Indonesia sebenarnya. Kemarau yang sangat kering ini ya terjadi di beberapa negara lain sehingga kebakaran juga terjadi di mana-mana. Tapi yang penting buat kita adalah bagaimana kemudian mencegah agar tidak terlalu meluas, artinya semua orang harus waspada terhadap kebakaran ini, terutama yang disengaja ya, Egan ya. Ya kalau yang tidak disengaja artinya kemudian kecelakaan atau memang kemudian karena panas sekali dan terbakar, itu soal yang berbeda. Tetapi patut kita waspadai adalah kemudian bagaimana supaya tidak menimbulkan kebakaran hutan terutama ya. Ya, dan kalau kita masih ingat Kapolda, Pangdam bisa dicopot kalau daerahnya ada meluas kebakaran hutan kan. Betul. Itu juga perlu diwaspadai. Kebakaran hutan ini juga diduga kuat karena memang ada pembakaran lahan yang dilakukan secara sengaja begitu ya. Iya, itu sebabnya kemudian ada ancaman kepada Kapolda dan kemudian Pangdam. Ketimbang kemudian kita berkeluh kesah dengan polusi udara, Mbak Nunung, mungkin lebih baik kita menonton hiburan olahraga saja karena Indonesia menjadi tuan rumah gelaran Piala Dunia Bola Basket atau bisa disebut dengan FIBA World Cup Basket. Iya, salah satu tuan rumah begitu ya. Jadi dari selain rumah. Jepang, Filipina dan kemudian Indonesia ya. Betul. Dan ini kesempatan buat penggemar bola basket mungkin ya untuk melihat pemain-pemain NBA, pemain-pemain bola basket dunia bermain di Indonesia Arena ya. Betul. Itu tempat arena terbaru di kawasan Senayan ya. Tempatnya cukup bagus dan diselenggarakan, baru diresmikan oleh Pak Jokowi, langsung dipakai untuk turnamen FIBA World Cup ini. Informasinya tidak perlu hanya penggemar basket saja ya Mbak Nunung ya yang bisa menikmati pertandingan ini, tapi kemudian semua orang yang suka olahraga, semua yang ingin menyaksikan secara langsung pemain internasional bermain bola basket, Anda kemudian juga bisa menjadi penonton dan juga bisa menikmati mengenai pertandingan ini. Iya, dan beberapa tim kuat ada di sini ya. Iya, betul. Ada Perancis, ada Kanada. Tadi malam sudah menjalankan pertandingan laga pembuka, dimenangkan oleh Kanada dengan skor 95 dengan 65. Dan juara bertahannya Spanyol ya, kalau tidak salah. Itu juga main di Indonesia, itu masuk grup H atau grup G, tapi, gitu ya. Tapi yang jelas meskipun kita tidak kebagian Amerika Serikat yang menjadi isinya pemain NBA semua karena mereka berlaganya di Filipina, tapi paling tidak
ini banyak sekali pemain NBA yang kemudian juga ikut bermain di Indonesia ya. Di Kanada tadi malam saja yang bermain itu ada 7 pemain NBA di sana dan kemudian 3 dari Perancis, bintang utamanya itu dari Oklahoma City Thunder, itu Shai Gilgeous-Alexander itu menjadi Egan mau nonton nanti? Pengen Mbak, tapi kayaknya tiketnya udah habis terjual. Yang hari kemarin ya, tapi kan hari-hari selanjutnya masih ada ya. Selanjutnya masih ada tiketnya sampai tanggal 10 September. Kita ke topik berikutnya, Mbak Nunung, ini mengenai perkembangan politik pada saat ini, di mana kemudian Anies Baswedan dan SBY tadi malam membahas mengenai strategi pemenangan. Tapi menariknya ternyata menurut Anies Baswedan dalam pertemuan ini tidak lagi membahas mengenai calon wakil presiden ya Mbak? Iya, itu langkah maju ya. Langkah maju. Langkah maju ya. Kita bagaimana kemudian strategi pemenangannya. Artinya mungkin siapapun yang nanti, mungkin sudah ada calon wakil presiden. Atau yang kedua bisa jadi begini, siapapun nanti yang akan jadi calon wakil presiden, bagaimana strateginya untuk tetap menang. Ya, itu menjadi. Ini lanjutan sebenarnya ya. Sehari sebelumnya tim 8 dan Anies Baswedan ini bertemu dengan Ketum Nasdem, Pak Surya Paloh, dan kemudian hari ini kalau tidak salah mereka akan ke PKS. Jadi koalisi perubahan sedang konsolidasi tampaknya. Iya, jadi sepertinya mungkin cawapresnya sudah ada begitu namanya ya Mbak ya. Jadi artinya mereka strateginya lebih ke depan kemudian karena sudah semakin dekat juga dengan pendaftaran ya nanti di bulan Oktober. Kita ke tema kita pada hari ini, Mbak Nunung, proyek infrastruktur harus terukur. Kita mengakui bahwa memang banyak proyek-proyek pemerintah infrastruktur yang memang membantu masyarakat, itu sudah pasti. Tapi kemudian kita perlu akui juga bahwa ada juga proyek infrastruktur yang dirasanya sampai saat ini kok belum maksimal ya. Betul, ada beberapa proyek yang memang belum maksimal. Itu sebabnya mungkin kita harus sampaikan bahwa ke depan ketika anggaran dibuat lagi, proyek mau dilakukan mungkin lebih hati-hati, lebih terukur begitu ya, disebutkan oleh editorial. Dan proyek manajemennya harus jelas, perencanaannya bagaimana, koordinasinya bagaimana, segala sumber dayanya bagaimana, seberapa besar manfaatnya supaya kemudian meniadakan proyek mangkrak begitu ya, atau yang tidak optimal begitu ya. Betul. Ada saja sebut saja ya, ada proyek-proyek yang mungkin disebutkan belum berjalan dengan maksimal gitu, seperti LRT Palembang, lalu kemudian ada Bandara Jenderal Besar Sudirman di Purbalingga, Bandara Ngloram di Blora, dan Wirya Dinata di Tasikmalaya, dan juga ini mengingatkan saya mengenai proyek Bandara Kertajati Bandung ya, yang di Kertajati di Majalengka yang merupakan bandara terbesar kedua di Indonesia, tapi sepi sempat banget. Sepi kemudian dipakai akhirnya untuk haji yang pertama, kemudian sesudah itu berikut ada tol, diharapkan kemudian bisa semakin ramai gitu ya. Padahal juga kalau tidak salah ingat, tahun 2024 itu ada beberapa lagi, ada sekitar 10 bandara yang kemudian akan dibangun. Itu juga harus diperhatikan saya rasa ya. Apakah kemudian akan banyak juga dipakai, digunakan oleh masyarakat, atau seberapa perlu gitu. Kalau memang harus sangat diperlukan dan kemudian trip ke sana tidak terlalu banyak, ya itu harus difikirkan bagaimana caranya begitu membiayainya dan atau seberapa besar bandaranya gitu. Karena ada beberapa tempat yang juga memang sulit terjangkau dan harus dibuat bandara gitu kan. Salah satunya kalau kita bicara di Papua ya kan, itu kan ada beberapa tempat memang bandara kecil-kecil yang seperti apa yang kita mau bangun begitu. Iya, harus ada perencanaan yang matang ya. Kita akan ikuti dulu paket informasi berikut ini, Mbak Nunung. Bersama inilah editorial Media Indonesia, proyek infrastruktur harus terukur. Proyek infrastruktur harus terukur. Di tahun terakhir masa pemerintahannya, Presiden Joko Widodo ternyata tetap percaya diri dalam menggenjot pembangunan infrastruktur di negara ini. Tak tanggung-tanggung, pemerintah bakal menggelontorkan dana infrastruktur 422,7 triliun rupiah dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara atau RAPBN 2024.
Angka tersebut naik 5,8% dari anggaran infrastruktur tahun sebelumnya sebesar 399,6 triliun rupiah. Bahkan, infrastruktur 2024 ini tercatat jadi yang terbesar selama Jokowi berkuasa sejak 2014. Berdasarkan nota keuangan, pemerintah berencana menghabiskan dana 213,7 triliun rupiah dari anggaran infrastruktur untuk belanja kementerian, lembaga, KL. Beberapa program yang bakal mendapatkan kucuran dana tersebut antara lain pembangunan jalan daerah, pembangunan ibu kota negara atau IKN, renovasi stadion, serta sarana prasarana pendidikan dan kesehatan. Selain itu, pemerintah juga berencana mengalokasikan dana infrastruktur sebesar 93,9 triliun rupiah yang salah satunya diarahkan untuk penyertaan modal negara atau PMN kepada BUMN lembaga di sektor infrastruktur. Banyak kalangan termasuk para anggota DPR menilai kebijakan Joko Widodo untuk menggenjot pembangunan infrastruktur sangat membantu masyarakat. Bagi yang setuju dengan pendapat ini menyebut, pembangunan infrastruktur dinilai berhasil mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun di sisi lain, publik juga mengetahui sebagian dari infrastruktur yang dibangun selama pemerintahan Joko Widodo itu ternyata tidak bisa dimanfaatkan dengan optimal, bahkan cenderung terbengkalai. Hal ini akibat kurangnya perencanaan yang matang dan terkesan gerasa-gerusu. Konsekuensinya, uang rakyat yang digunakan untuk proyek infrastruktur tersebut menjadi sia-sia. Padahal kondisi keuangan negara sejak beberapa tahun belakangan sedang tidak baik-baik saja. Sebut saja sejumlah prasarana publik yang dibangun pada pemerintahan Joko Widodo seperti Bandara Jenderal Besar Sudirman di Purbalingga, Bandara Ngeloram di Blora, dan Bandara Wiryadinata di Tasikmalaya yang tidak optimal. Atau proyek Light Rail Transit atau LRT di Palembang yang pemanfaatannya tidak sebanding dengan biaya yang telah dikeluarkan. Pemerintah boleh saja berdalih pembangunan infrastruktur tersebut dilakukan demi memacu pertumbuhan ekonomi. Namun harus diingat, pembangunan infrastruktur tanpa perencanaan yang matang dan cermat dapat menjadi bumerang dan bencana ke depannya. Apalagi kalau pembiayaannya menggunakan utang. Ironisnya, pemerintah seringkali memberikan penugasan kepada BUMN untuk membangun infrastruktur yang tidak menguntungkan secara finansial tersebut. Akibatnya, kini sejumlah BUMN karya yang mendapat penugasan tersebut berada di ambang kebangkrutan. Buntutnya, pemerintah mencoba menggunakan dana APBN untuk menyelamatkan BUMN yang sakit itu. Kita tentu tidak ingin lagi dana infrastruktur yang sedemikian besar yang bersumber dari APBN itu terbuang percuma. Alih-alih bermanfaat, pembangunan infrastruktur yang tidak terencana dengan baik ini pada akhirnya justru dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Proyek infrastruktur harus terukur agar tidak tersungkur. Sampaikan pendapat Anda bisa berinteraksi dengan kami melalui telepon interaktif di nomor telepon 021 583 9900. Kami akan kembali usai jeda berikut ini. Pemirsa, untuk membahas tema editorial Media Indonesia pada hari ini, kita telah terhubung melalui sambungan telepon dengan Kepala Lembaga Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI, Pak Willem Makaliwe. Pak Willem, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Egan. Ya, terima kasih atas waktunya, Pak Willem. Pak Willem, menurut Anda naiknya anggaran infrastruktur kita di tahun depan sebesar 5,8% itu hingga mencapai 422,7 triliun ini, apakah memiliki dasar yang kuat? Baik, jadi saya kira ini merupakan upaya pada era APBN 2024 sebagai periode yang terakhir dari pemerintahan ini. Beberapa yang menjadi proyek strategis juga harus dapat dikerjakan dan diselesaikan. Jadi saya pikir masih cukup wajar untuk kenaikan pada belanja infrastruktur ini.
sehingga menjadi 422 triliun, 422,7 triliun ya. Baik, Pak Willem, proyek-proyek strategis prioritas apa yang kemudian tahun depan itu harus segera diselesaikan begitu, paling tidak dengan anggaran sebanyak ini, menurut Anda? Baik, jadi memang masukan itu dari sisi penerimaan dulu, kalau kita lihat angkanya sebesar sekitar 3.300 triliun, itu memang, atau kalau dari sisi penerimaan berarti sekitar 2.700 triliun, itu effort atau usaha dari masyarakat untuk membayar itu relatif mudah, karena apalagi dengan teknologi ya. Nah, dari dana tersebut kemudian digunakan untuk membiayai atau belanja negara tahun anggaran 2024. Jadi saya kira dari angka sekitar 3.300 itu diperlukan beberapa hal yang prioritas ya, termasuk juga infrastruktur. Jadi saya pikir itu angka yang mungkin dapat diterima karena banyak, ini negara kan banyak yang ingin dilakukan ya, banyak yang ingin dilakukan dan akibatnya kita menjadi kesulitan mencari indikator tadi. Nah ini padahal ini harus ya baik, saya kira gitu Pak. Ya, Pak Willem, ada sejumlah proyek infrastruktur yang saat ini sudah dibangun tapi dirasa belum maksimal. Bahkan ada yang mengatakan mubazir begitu, seperti kemudian proyek LRT Palembang, lalu kemudian sejumlah bandara yang dinilai masih sepi dan belum mencapai full potensialnya begitu, belum mencapai potensi terbesarnya. Menurut Anda, apa yang hingga kemudian menyebabkan bahwa proyek-proyek infrastruktur ini, tidak semua tentu saja, tapi sejumlah proyek-proyek infrastruktur ini dirasa belum maksimal begitu, belum sesuai dengan rencana awalnya begitu, Pak Willem? Ya, jadi biasanya begitu kita ya, kalau banyak uang atau lagi ada uang, kemudian kita mendirikan. Pada saat uangnya lagi agak kesulitan, maka kita menutup. Mungkin begitu yang juga terjadi pada dunia korporasi juga. Jadi tadi seperti yang Mas Eka tadi sampaikan, benar ya, itu ada hal-hal yang kita mungkin evaluasi, pantau, memang secara implementasi kurang efisien lah, bisa dibilang gitu ya, dalam arti untuk menanggapi, sebenarnya kan kuncinya itu diakses, aksesibilitas dari masyarakat atas jasa-jasa atau pelayanan yang diberikan ini. Jadi memang setelah dilihat implementasinya diperlukan efisiensi, dan itu memang sebaiknya sekarang daripada semakin terlambat. Mungkin gitu dulu. Jadi menurut Pak Willem lebih baik kita membangun aksesnya dulu begitu ketimbang infrastruktur utamanya begitu, Pak Willem? Baik, jadi kunci semua pembangunan ini terkait infrastruktur memang kan sebetulnya akses ya. Nah, akses ini kan tadi ada mobilitas dan konektivitas. Nah, jadi ini yang tapi tidak hanya sekadar bangun misalnya bandara atau mungkin stasiun kereta, tapi itu mesti komplit memang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, tidak hanya maintenance, tapi juga improving dari kebutuhan masyarakat sendiri. Dan itu yang mungkin memerlukan biaya yang terus berjalan. Itu yang harus kita ukur. Sejauh ini kan indikator dari keseluruhan, banyak banget ya yang perlu dilakukan, itu pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi itu bisa dibilang itu sangat agregat. Kita juga sebagai publik, masyarakat, orang sebut pertumbuhan ekonomi 5,1 dan 5,2 juga bedanya apa sama 5,3 ya. Jadi kita memerlukan memang tadi ya, akses itu tadi sebagai contoh antara dua daerah yang berbeda, kalau harganya timpang, berarti ada masalah. Kalau memang memudahkan mobilitas, itu akan membuat harga menuju kepada keseimbangan atau kesamaan. Nah, indikator seperti ini yang kita perlukan buat masyarakat banyak, yang dapat mudah kita lihat. Mungkin dalam hal antrean pelayanan. Itu kita akan lihat langsung dengan kacamata. Mungkin antrean pelayanan di rumah sakit, pembayaran, mungkin dalam hal hunian rumah, dan itu yang Pak mungkin Willem, tidak banyak, nggak usah terlalu banyak ya. Tapi menurut Anda sendiri, pembangunan proyek infrastruktur yang dikritisi ini sudah melalui perencanaan yang matang atau tidak?
Saya kira secara proses pastinya ada studi kelayakan atau pembahasan ya, itu yang saya tidak tahu persis. Tetapi karena itu sudah berjalan dan sudah mencairkan dana, maka tentunya ini sudah menjadi komitmen. Karena dana sudah tersalur ya, baik di pusat maupun di daerah, komitmen ini yang harus diselesaikan. Yang dirasakan oleh masyarakat banyak karena ini adalah uang yang dimiliki oleh masyarakat kepada negara melalui pemerintah. Effortnya artinya masyarakat cukup memang di rumah membayar atau mencatat sendiri dan kemudian membayarnya, maka sudah semestinya merasakan implikasinya bagi masyarakat juga. Jadi saya rasa ini memang benar, ini harus dipantau dengan ketat karena dananya besar. Tadi ya, kalau infrastruktur memang 422, tapi belanja negara itu kan 3.300 triliun. Itu kalau korporasi dapat penerimaan 100 miliar aja itu udah besar sekali. 1 triliun ya, itu udah tengah mati carinya ya. Ini dapatnya kan 422 triliun. Maka pengelolaannya dilakukan dengan indikator yang memang clear ya. Sebagai contoh tadi mengenai ketimpangan harga, perbedaan harga antara satu daerah dengan daerah lain. Oke. Pak Wilham, ini bagaimana kemudian cara kita bisa mengawasi bahwa 422,7 triliun ini betul-betul dibelanjakan dan digunakan manfaatnya sebaik-baiknya? Ya, memang istilah ketat karena tadi ya uang itu besar dan begitu banyak. Nah ini yang kita perlu mantau kan kegiatan-kegiatannya. Mungkin banyak sekali, jadi karena itu kita perlu cukup 5 aja dulu ya, kita ingin tahu ya apa yang betul-betul kita bisa pantau, bisa kita lihat apa sudah berhasil atau tidak. Nah, tentunya pada tingkatan tertentu ada perwakilan masyarakat lewat DPR, lewat lembaga-lembaga yang mewakili masyarakat untuk memantau ya secara detail. Tetapi kita memang memerlukan indikator yang tadi ya terukur ini tidak perlu banyak. Beberapa tapi kita bisa memantau secara tegas. Baik. Terakhir Pak Wilham di tahun 2024 merupakan tahun politik ya. Apakah kemudian menurut Anda pemerintah bisa tetap fokus juga untuk kemudian membangun infrastruktur dengan anggaran yang lebih besar dibandingkan dengan tahun 2023 di tengah-tengah tahun politik? Iya betul. Sebenarnya memang kita udah pengalaman pemilu itu udah berapa kali semestinya ya. Jadi semestinya bisa kita pantau dan seperti pada periode yang terakhir, pemilihan yang terakhir juga supaya tidak ada konflik antara pelaksanaan rutin ini atau kewajiban menjalankan fungsi APBN tadi dan pada pihak lain juga mungkin mengikuti proses pemilihan atau proses dipilih oleh masyarakat. Jadi saya kira moga-moga dengan pengalaman yang ada, semestinya pembagian ini sudah lebih clear. Jadi rasanya ada pengalaman seperti itu, tapi tidak menutup kemungkinan memang ada kesulitan untuk membaginya tadi ya, antara kegiatan berkaitan dengan pemilu, mungkin harus kampanye, atau mungkin kegiatan dengan kewajiban. Tapi saya kira itu kan kita sudah tahu dengan cara memisahkan. Harus meninggalkan jabatan atau melepas jabatan sehingga bisa lebih konsentrasi. Karena ini memang istilahnya pertarungan tahun terakhir ya, atau pertarungan terakhir untuk menjalankan proyek-proyek infrastruktur yang memang harus dirasakan manfaatnya sebesar-besarnya oleh masyarakat. Nah, kalau boleh saya sebutkan juga memang infrastruktur tadi ya penting ya, tetapi kita juga membutuhkan kebutuhan yang lain nih. Mungkin masalah energi, masalah alternatif energi, pangan, kesehatan ya, dan saya kira banyak, dan saya kira memang kita butuh yang mudah untuk kita lihat, mudah untuk kita nilai apakah berhasil atau tidak, termasuk infrastruktur ini. Karena mungkin katakanlah semua daerah pengen bandara internasional. Sekarang kita mungkin sekitar ada 30 yang internasional ya. Kemudian mungkin Singapura saya rasa di bawah 10 ya. Mungkin di bawah 5. Tapi kita punya banyak, semuanya ingin, dan semuanya ingin mengembangkan masing-masing daerahnya.
Ya, tetapi setelah dievaluasi kita memerlukan efisiensi. Oke, baik. Itu harapan kita bersama. Terima kasih Pak Willem Sama-sama, terima kasih banyak. Ya, Terima kasih Kepala banyak. Lembaga Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI. Terima kasih telah hadir bersama kami melalui sambungan telepon. Mbak Nunung, sebelum kita jeda, kita bahas sedikit. Tadi Pak Willem menekankan mengenai pentingnya efisiensi, perhitungan yang matang betul-betul juga harus dijalankan kalau misalnya kita mau menggunakan anggaran sebanyak 422,7 triliun. Tapi kemudian juga Pak Willem tidak khawatir begitu ya di tahun 2024 ada tahun politik karena kita sudah punya pengalaman-pengalaman sebelumnya. Seharusnya kita bisa tetap berkonsentrasi kepada pembangunan infrastruktur di tengah-tengah ada tahun politik. Iya, dan satu hal yang mesti dicatat tadi ya, karena ini tahun terakhir, tadi dikatakan juga bahwa ya bisa jadi ini memang untuk menyelesaikan komitmen-komitmen gitu kan. Ya, kita bisa mengerti gitu kan bahwa jangan sampai menyisakan pasti pemerintah yang sekarang tidak ingin menyisakan persoalan di kemudian hari gitu kan untuk pemerintah berikutnya. Dan mesti ada legacy bahwa ini sudah dilakukan dan sukses, ini sudah dilakukan dan sukses ya. Kalau kita ingat infrastruktur ini tidak hanya soal jalan, tidak hanya soal bandara, tapi juga soal bendungan. Iya, kemudian dicatat sebenarnya ada sarana-sarana kesehatan, pendidikan itu juga satu hal yang harus menjadi perhatian dari angka yang demikian besar itu tadi ya. Oke, baik, kita akan nanti dengarkan bagaimana tanggapan dari pemirsa nanti melalui sambungan telepon. Pak Presiden kemana-mana, kami akan kembali saja. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Kembali bersama kami di editorial Media Indonesia. Pemirsa, kita akan mulai menyapa penelpon kita pada pagi hari ini. Yang pertama ada Pak John Veto dari Batam Kepri. Pak John Veto, selamat pagi. Selamat pagi Mas Kevin, selamat pagi Mbak Nunung, salam sehat selalu. Ya, silakan Pak John. Ya, proyek infrastruktur harus terukur ini ya. Yang ini kita ini proyek ini kan dana ini sekarang kan digelontorkan 422, sekian triliun. Cuma agak riskan ini Mas Kevin. Kenapa kita bilang agak riskan? Saya takutnya nanti kalau tidak terukur muncul lagi hambalang-hambalang. Yang kita takutkan ini kan tahun politik dan Pak Jokowi kan last minute terakhir. Nah ini bukan sedikit nih terukur atau efisiensi kata yang Bapak apa tadi itu yang dia. Jadi efisiensi, tapi saya tidak yakin apa ada efisiensi ini di tahun politik ini. Ya, saya yakin betul kita karena ini contoh ya proyek kereta api cepat Jakarta Bandung sudah nampak itu kenapa. Ini kan banyak juga tersurat nih untuk IKN, ya. IKN tidak kan mungkin 2024 selesai, ya. Sudah banyak aja mundur pun banyak apa-apa yang banyak dia kok contoh aja peresmian tanggal sekian bulan sekian mundur lagi. Apalagi tol ya Sumbar Riau itu takut juga nanti kita akan dipertontonkan puing-puing apa beton-beton yang terbengkalai gitu gagal jadinya maka jadi kan ini uangnya kan banyak mesti kalau tidak dimanage dengan yang betul tidak yang bagus sudah kalau cuma ego apa aja apalagi nih tahun politik ini para menteri yang dikasih tidak efektif dia bekerja untuk bangsa ini karena kepentingan politiknya tinggi di situ. Jadi ini yang kita takutkan bukan sedikit dana yang menggelontorkan 422 sekian triliun bukan sedikit.
Jadi ya mudah-mudahan ya terukur itu di ujung-ujung apanya Pak Jokowi ini jangan ada yang mangkrak yang ditinggalkan ya. Kan nama apa? Apa betul? Jangan ada lagi hambalang-hambalang yang lain lah. Itu aja. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Pak John Veto dari Batam. Telepon berikutnya ada Pak Tasrik Usman dari Banjarmasin Kalsel. Pak Tasrik Usman, selamat pagi. Selamat pagi Mas Kevin, selamat pagi Mbak Nunung. Pagi Pak. Silakan Pak Tasrik. Ya, ada kenaikan APBN di bidang infrastruktur yang 5% di 2024 atau sekitar 422 triliun. Ini menurut hemat saya adalah satu perencanaan yang terlalu fantastis tetapi tidak melihat hasil yang sudah dibangun selama ini. Terus terang, mestinya proyek infrastruktur itu harusnya terukur Mbak Nunung. Ya. Nah, kita melihat bahwa kinerja pemerintah sekarang terlalu banyak menghambur-hamburkan anggaran negara ke infrastruktur, tapi infrastrukturnya itu tidak melalui perencanaan yang matang. Misalnya ada beberapa bandara seperti Kertajati, kemudian yang di Madura itu sudah dibangun dengan anggaran yang sangat besar, tetapi sekarang tidak beroperasi karena aksesnya ke sana yang kurang gitu loh. Kemudian yang kedua, membangun sebuah negara itu harus seimbang antara infrastruktur dan non-infrastruktur. Misalnya bagaimana rakyat miskin, bagaimana adik-adik kita di perkampungan yang menyeberang ke sekolah melalui tali menyeberang sungai. Itu tidak diperhatikan oleh pemerintah. Sehingga semestinya pemerintah itu mengadopsi cara pikir Pak Harto kemarin, bahwa membangun itu adalah bottom up. Pak Harto keliling melalui kelompok capir ditanya apa yang diperlukan rakyat di daerah itu yang dibangun. Kalau sekarang kan terbalik, top down. Maunya pemerintah dengan gaya pencitraan, kepentingan politik, akhirnya banyak proyek-proyek kita yang terbengkalai. Seperti IKN misalnya. Sudah mencari investor, sampai sekarang pun investor pada mundur. Kenapa pada mundur? Karena kepemimpinan tinggal 1 tahun. Nggak ada berani yang mau investor di IKN karena pengusaha kan mau untung. Kalau dia tidak ada jaminan keamanan investasinya dan keuntungannya juga pasti pada mundur. Nah, saran saya pemerintahan sekarang jangan terlalu memaksakan kehendak karena dengan waktu yang sisa ini nonsen itu bisa terwujud. Mungkin itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Tasrik Usman dari Banjarmasin. Selanjutnya ada Pak Peter dari Palu. Pak Peter, selamat pagi. Selamat pagi. Saya perlu sampaikan ya selamat pagi untuk Mbak Nunung. Yang satu ini. Jadi begini, saya ini mulai terlibat dalam bidang infrastruktur sejak tahun 1975 dan sampai hari ini saya masih aktif terlibat di lapangan. Jadi gini, saya harus memberikan penilaian ya bahwa kebetulan memang bidang ilmu saya di situ. Saya harus memberikan penilaian bahwa infrastruktur Indonesia itu terlalu jomplang, jauh ke bawah, jauh di bawah. Memang kita sudah membangun sejak era Pak Harto, tetapi masih banyak ketinggalan karena kita punya daerah luas. Saking luasnya infrastruktur kami tidak berimbang. Jadi untuk membangun atau mengejar Indonesia Emas dan juga bonus demografi, itu infrastruktur sangat perlu. 2 penelpon yang sebelum saya itu menyatakan pendapat yang berbeda dengan saya. Proyek Hambalang itu memang mangkrak, tidak selesai. Tapi proyek yang dikerjakan oleh pemerintahan sekarang itu selesai. Kalaupun diperpanjang, ada tambahan waktu yang istilahnya adendum, itu tidak masalah. Kita kerja proyek itu memang sering terjadi begitu. Saya ini terlibat aktif loh di lapangan. Jadi saya bisa melihat kalau ada perpanjangan waktu itu lumrah karena banyak faktor-faktor X yang tak terduga itu di lapangan. Yang penting proyek itu selesai. Itu satu. Kedua, apa yang dikatakan oleh penelpon yang kedua tadi, bahwa seperti Bandara Kertajati itu tidak berfungsi secara normal.
Ya. Itu faktor regulasi. Karena kalau dia membangun katanya tidak ada jalan akses. Jalan akses nanti pemerintah daerah yang menyiapkan. Kan ada secara hierarki. Pemerintahan pusat, kemudian pemerintah daerah. Pemerintah daerah juga harus aktif membuat jalan akses dan lain sebagainya. Kenapa tidak dibangun, dikembangkan di Hussein Sastra Negara? Karena itu namanya di segi transportasi, ilmu transportasi itu mengurai. Kalau dibangun semua di Hussein Sastra Negara, itu nanti terjadi kemacetan. Kita mengurai kemacetan dengan membagi sistem kegiatan. Harus dipisah. Begitu loh, ini teori transportasi. Saya sangat belajar itu soal hal-hal yang demikian dan mengajar. Jadi tidak salah di dua penelpon itu kalau kita tilik secara mendalam. Harus dipisah sistem kegiatan itu agar tidak terjadi kemacetan. Kemudian nanti disiapkan jalan akses. Kalau tidak ada jalan akses, itu nanti ada pembebasan lahan. Yang penting ganti untung, dibuatlah jalan. Tetapi itu pembangunan secara berjenjang. Ada bagian pemerintahan pusat, ada bagian pemerintah daerah. Begitu loh. Terima kasih, selamat pagi. Baik, selamat pagi. Terima kasih Pak Peter dari Palu. Sebelum kita jeda, Mbak Nunung, penelpon kita pada pagi hari ini ada yang merasakan ada yang menyatakan ketidakyakinannya begitu ya. Jangan-jangan 422,7 triliun itu akan digelontorkan untuk hal-hal infrastruktur yang nanti akhirnya proyeknya tidak maksimal. Tidak hanya kemudian seperti bernasib sama seperti Bandara Kertajati, tapi tadi Pak John Veto juga jangan-jangan bisa sampai mangkrak seperti Hambalang begitu. Tapi kemudian ini dibilang oleh Pak Peter tidak. Yang penting kan proyeknya selesai. Bagaimana Mbak Nunung? Iya, saya boleh bilang saya setuju. Proyeknya selesai dan kemudian lanjutannya adalah bermanfaat. Iya, jadi proyeknya selesai, tapi bagaimana kemudian proyek itu bermanfaat dan itu bisa dimulai menurut saya dari perencanaannya. Ya, project manajemennya harus benar gitu dan koordinasi ke berbagai pihak juga benar. Tadi Pak Peter sampaikan dari pusat ke daerah, satu adalah tanggung jawab pusat, satu adalah tanggung jawab daerah. Kemudian kita harus bilang pemerintah pusat dan pemerintah daerah mesti bicara dong, tidak mungkin tidak bicara gitu kan. Akan lebih baik kalau dua-duanya duduk dulu gitu kan dan menjelaskan ini akan dibangun seperti ini, bagaimana daerah kemudian berperan, bagaimana pemerintah pusat berperan. Saya tidak bermaksud menggurui, tetapi semuanya bermula dari perencanaan yang baik gitu kan. Jangan sampai kemudian betul bahwa selalu kemungkinan akan ada penambahan waktu, kemungkinan akan ada pembengkakan, tapi mungkin jangan bengkak-bengkak sekali, karena kalau bengkak sekali itu juga harus dipertanyakan begitu kan. Jadi cost of run-nya jadi gede gitu kan, itu kan harus dipikirkan juga dari awal bagaimana segala macam sisi untuk perencanaan untuk kemudian dijalankan proyek itu. Sekali lagi saya bilang bukan cuma bandara kan, kita bicara proyek infrastruktur, kita bicara bendungan juga, itu juga infrastruktur gitu kan. Kita bicara jalan. Kalau kita bicara kemarin itu yang banyak diperbincangkan soal kereta cepat dan soal LRT gitu kan. Saya sebenarnya satu orang yang merasa bersyukur diperpanjang gitu. Untuk peresmiannya gitu, demi keselamatan dan demi kesiapan segala hal yang mendukung proyek itu gitu dan bagaimana caranya supaya proyek itu bermanfaat buat masyarakat, jangan mencelakai masyarakat, itu saja. Karena memang proyek-proyek seperti LRT maupun kereta cepat itu kan sangat berhubungan dengan kenyamanan dan kebutuhan masyarakat pada saat ini ya, Mbak Nunung ya. Apalagi kalau misalnya di Jakarta kan banyak macet. Jangan sampai kemudian proyek-proyek itu nanti tidak memberikan manfaat. Iya, jangan kemudian tabu untuk mengevaluasi gitu. Kalau memang terjadi sedikit masalah gitu kan, lebih baik dibereskan sebelumnya daripada dipaksa gitu. Oke, kita jeda dulu. Bisa jangan kemana-mana, editorial Media Indonesia akan kembali usai yang satu ini. Kembali bersama kami di editorial Media Indonesia. Mbak Nunung, kita masih berbicara bagaimana kemudian kita bisa melakukan perencanaan yang matang begitu ya untuk sejumlah proyek infrastruktur di tahun 2024. Banyak yang harus dikerjakan oleh pemerintah. Tapi kan kalau berbicara mengenai perencanaan matang ini juga harus
diimbangi juga dan juga dilakukan dengan kajian yang mendalam ya. Iya. Nah ini apakah Setuju. memang selama ini proyek-proyek kita itu sebetulnya sudah melakukan kajian yang mendalam apa belum? Nah ini kan Semuanya juga pasti pertanyaan. punya kajian. Seberapa mendalam saya sendiri tidak begitu tahu ya. Tapi saya yakin semuanya sudah dengan kajian. Jadi kalau kemudian ketahuan ada masalah berikutnya ya kemudian harus dievaluasi dan dibereskan gitu. Jadi dan berikutnya yang belum terjadi kajiannya harus lebih baik lagi gitu kan. Jangan sampai kan kita tidak bisa berharap selalu mentolerir pembengkakan salah satunya gitu. Jadi dana pertama, kemudian bagaimana untuk pembangunannya itu harus direncanakan baik, kemanfaatannya gitu kan, itu juga harus direncanakan dengan baik gitu kan, cost-nya harus jelas gitu. Jadi jangan kemudian di akhir hari jadi membebani anggaran dan membebani masyarakat. Betul. Nah tahun depan itu kan di tahun 2024 kan target Presiden Joko Widodo kita harus bisa melakukan upacara kenegaraan di IKN ya Mbak ya. Proyek IKN ini memang menjadi salah satu program prioritas pemerintah yang kemudian paling tidak di tahun 2024 sejumlah targetnya sudah harus tercapai begitu. Dan 20%-nya kan menggunakan anggaran dari APBN. Nah kira-kira nanti di tahun 2024 apakah kemudian anggaran kita lebih banyak tersedot ke sana? Nah itu kan juga jadi persoalannya, harus jadi dilihat pertanyaan lagi dari item anggarannya ya. Sampai sekarang pun orang juga masih memperdebatkan ini IKN menggunakan kajian yang mendalam atau tidak sih, perencanaannya sudah matang atau tidak sih. Kenapa kemudian seperti tadi penelpon kita juga bertanya-tanya ini kenapa kemudian investornya belum ada yang datang. Nah ini bagaimana Mbak mengenai persoalan mengenai IKN ini. Apakah kemudian kita bisa percaya diri begitu pada tahun depan nanti proyek IKN yang menjadi salah satu proyek nasional begitu ya memindahkan ibu kota ini bisa berjalan sesuai rencana atau tidak? Nah, itu ada satu hal ketika kemudian kita mengharapkan investasi dari luar begitu ya kan ya adalah kampanye begitu kan. Kampanye keluar itu menurut saya itu juga harus disampaikan ke masyarakat kita. Jadi membuat masyarakat yakin itu harus diberikan pemahaman bukan gitu. Tidak usah proyek infrastruktur gitu ya. Nah, program apapun kalau kita mau supaya itu jalan, kita harus meyakinkan semua pihak yang akan terlibat di situ dan akan memanfaatkan itu untuk yakin bahwa itu bisa bermanfaat gitu. Itu memang proyek tidak sekadar proyek gitu. Jadi artinya mesti dicari jalan untuk kemudian memberikan pemahaman. Dan itu saya rasa yang harus mungkin harus dilakukan oleh pemerintah kalau memang mau proyek ini jalan gitu kan. Dan kemudian termasuk bagaimana membangun juga proyek pendukungnya gitu. Nggak mungkin ada satu proyek berdiri sendiri tanpa pendukung apapun langsung jalan gitu. Dan kemudian berhasil gitu kan. Jadi pendukungnya juga harus dibuat gitu. Dan itu yang pertama sekali memang harus semua orang paham gitu. Semua orang paham bahwa bagaimana memasukkan pemikiran paham bahwa ini perlu gitu. Ini memang bermanfaat. Ini harus kita lakukan gitu kan. Ada dasar-dasarnya, ada rencana-rencananya dan itu harus disampaikan ke semua orang. Saya rasa itu harus dilakukan gitu. Betul. Nah, ini koordinasi dengan pemerintah daerah juga seperti apa ya, Mbak ya? Karena kan tidak hanya IKN tapi kemudian juga proyek-proyek infrastruktur kita yang lain kan juga membutuhkan peran serta dari pemerintah daerah. Nah, misalnya proyek Kertajati tadi dikritisi kenapa kemudian pemerintah daerahnya tidak membangun akses jalan begitu ya sehingga ke sana supaya kemudian tidak hanya menunggu harus tol Cisumdawu yang menyambungkan ke sana tapi kemudian juga punya peran aktif dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah bukan sedang bermusuhan kan. Dan bukan dua entitas yang berdiri sendiri dan melakukan pekerjaannya masing-masing tanpa bekerja sama begitu kan, tanpa saling koordinasi. Itu yang mesti dibuktikan gitu. Dan apalagi kalau sudah 1 tahun terakhir ya fokus mungkin ya harus dibuat begitu ya. Jangan sampai ada yang di belakang hari kemudian jadi tidak optimal gitu atau lebih parahnya lagi kalau mangkrak gitu kan. Jangan sampai meninggalkan yang seperti itu gitu. Saya rasa itu penting. Ini kan apalagi anggarannya kan 422,7 triliun. Angkanya naik 5,8% di tahun depan kan juga ada tahun politik nih Mbak. Takutnya
pejabat-pejabat kita lebih fokus untuk ke politiknya. Daripada. Nah, itu yang menjadi kemudian ketidakyakinan kita. Dan kita harus bilang jangan sampai begitu ya, pekerjaannya harus tetap jalan begitu ya. Kita kan memang juga ada pengalaman ya, tadi Pak Willem juga mengatakan seharusnya kita punya pengalaman dalam menyelenggarakan pemilu sudah beberapa kali, seharusnya pemerintah bisa tetap fokus begitu untuk bisa membangun program-program prioritas kita. Ya, jangan lupa seperti kata Pak Tasrik tadi, jangan hanya melihat pada, kalau saya boleh bilang, mega proyek. Gitu. Jadi ada proyek-proyek yang memang mesti dikerjakan untuk kepentingan orang banyak dan mungkin tidak terlalu besar gitu. Dan itu juga harus dibantu untuk diselesaikan gitu kan ya. Oke, baik. Mbak Nunung, mungkin terakhir sebelum kita menutup mengenai editorial Media Indonesia ini, apa yang kemudian penting untuk dicermati dalam membangun proyek infrastruktur, hal-hal apa kemudian yang harus dilakukan pada saat ini supaya kemudian proyek-proyek seperti Kertajati, proyek bandara-bandara yang lain, ketika nanti sudah selesai dibangun, bisa langsung memberikan manfaat kepada masyarakat. Saya boleh bilang begini ya, Egan ya, lebih baik kita ribut di awal dan merencanakan dengan cermat, detail, tapi kemudian jalannya akan lancar. Daripada kita bicara bahwa sekarang oke, baik, terus kemudian begitu jalan, ada tersendat, oh ini belum dibicarakan, oh ini belum koordinasi. Daripada begitu lebih baik duduk dan kemudian bicara panjang lebar dan bicara buka-bukaan untuk mendapatkan rencana yang baik gitu kan. Yang juga melihat, mengevaluasi berbagai sisi gitu. Sehingga ketika pelaksanaannya semuanya lancar. Jangan termasuk sampai tidak tiba-tiba bengkak luar biasa di jalan karena kita tidak melihat sisi yang lain gitu. Jangan juga kemudian akhirnya pembangunan infrastrukturnya ini dikebut begitu ya, tanpa jangan hanya target saja, tapi kemudian akhirnya pembangunan juga tidak maksimal dan itu nantinya hanya digunakan untuk tahun politik saja. Iya, jadi betul memang harus terukur gitu. Jadi supaya ketika jadi itu bermanfaat. Ya, betul. Mbak Nunung, terima kasih telah hadir pada pagi hari ini. Selamat pagi, Mbak Nunung. Pemirsa, kita tentu tidak ingin lagi dana infrastruktur yang sedemikian besar yang bersumber dari APBN itu terbuang percuma. Alih-alih bermanfaat, pembangunan infrastruktur yang tidak terencana dengan baik ini pada akhirnya justru dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Proyek infrastruktur harus terukur agar tidak tersungkur. Terima kasih Anda telah menyaksikan editorial Media Indonesia. Selamat pagi.